Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ulum dengan NIM 53010200156 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam Indonesia yang berjudul Islam dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara, yang mana dosen pengampunya yakni Ibu Neni Mutiahul Awaliyah. Dilanjutkan pertama yakni proses masuknya Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan yang terkenal sebagai berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, Persia, Arab, dan juga India. Melalui hubungan dagang itulah pedagang Arab, Persia, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada pemeluk Nusantara. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim mulai berkembang sampai di Samudra Pasai, Perlak, Palembang yang ada di Sumatera. Di Jawa, makam Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah. 182 Masehi. Dan makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 merupakan bukti berkembangnya komunitas Islam. Dilanjutkan B, strategi penyebaran Islam di Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat pada umumnya dilakukan secara damai, tanpa adanya paksaan. Hal ini membuat agama Islam mudah berkembang dengan cepat. Tentunya itu tidak lepas dari peran dan strategi para ulama dalam menyebarkan syiar Islam. Cara atau strategi yang dilakukan diantaranya yakni pertama, saluran perdagangan, melalui saluran perkawinan, saluran pendidikan, adapun saluran kesenian dan juga saluran politik. Dilanjutkan C, yakni kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peranan bangsa Arab, Persia, dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan Nusantara. Kehadiran mereka ini di beberapa pelabuhan Asia Tenggara pada tahap awal setidaknya telah memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara untuk melaksanakan ibadah Islam. Hal inilah merupakan cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memberikan pengaruh dalam peradaban dan ilmu pengetahuan. Berikut yakni kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yakni ada kerajaan Islam di Nusantara, yakni kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama ada kerajaan Perlak. Pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi, kerajaan Islam Perlak diproklamasikan dengan raja pertamanya adalah putra yang keturunan Indo-Arab dengan gelar Sultan Alauddin Maulana Aziz Shah. Pada waktu yang sama, nama ibu kota kerajaan itu diubah dari Tiandor Perlak menjadi Bandar Khalifah. Yang kedua ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu, Marah yang berarti raja, yang bergelar Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267. Kemudian ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15. Pendirinya adalah Ali Muhayyad Shah. Di awal-awal masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Aceh berkembang hingga mencakup meliputi Daya, Bedir, Pasai, Deli, dan Aru. Kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Islam di Jawa.
Yang pertama adalah ada Kerajaan Demak. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Raden Fatah mendirikan kerajaan Islam dengan Demak, yakni sebagai ibu kota. Kedua ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pingging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Kemudian ada Kerajaan Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat beliau yakni tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Kemudian dilanjutkan kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Yang pertama ada Kerajaan Banjar. Pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Kerajaan Banjar, yang beragama Hindu awal mulanya. Berkat bantuan Sultan Demak, yakni Sultan Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya masuk Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yakni Pangeran Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Kemudian dilanjutkan kedua yakni ada Kerajaan Gua Talo. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat, yang mana jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan kerajaan Gua barulah dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini, yang menjadi kemudian kerajaan Gua Talo ini menjadi tempat yang sangat ramai, tidak seperti yang dulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Ternate dan juga Tidore. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate, yang mana nama ini mengikuti nama ibu kotanya, adalah salah satu dari empat kerajaan Islam di Maluku yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyhur Malamud pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan yang yakni berupa rempah-rempah dan kekuatan militernya. Dan di masa kejayaan kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga jauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Yang kesimpulan pada makalah ini, pada permulaan abad ke-17, Islam telah merata di hampir seluruh wilayah Nusantara, dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, yakni ada Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam di Sumatera, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten di Jawa, Banjar dan Kutai di Kalimantan, Gua Talo dan Bone di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku, serta masih banyak lagi kerajaan Islam di Nusantara yang masih belum saya sebutkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.